Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Pepatah bilang sih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang, kami memperkenalkan diri kami dulu nih. Kami dari kelompok 2. Nah, yang pertama itu ada Ristiana sebagai koordinator kelompok kami. Yang kedua, ada Marita Kelong. Kemudian yang ketiga ada Imelda Soyo. Yang keempat ada Wani Buratasik. Yang kelima ada Widya Mangape. Kemudian yang keenam ada Bella Vistania Sanggola. Yang ketujuh ada Yuliana Limbong. Dan yang terakhir ada Yunike. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang aspek substansial pendidikan seni di sekolah dasar. Disimak baik-baik ya. Pendidikan seni, upaya pendidikan dengan menggunakan seni sebagai medianya. Pendidikan seni merupakan bagian penting dalam pendidikan secara menyeluruh, karena pendidikan seni merupakan unsur yang strategis dan fungsional bagi upaya kemanusiaan. Pendidikan seni memiliki fungsi amat penting bagi sarana atau alat untuk mengembangkan kesadaran atau kepekaan estetik. Kepekaan estetik ini merupakan hal pokok dalam dunia seni bagi masyarakat umum dan juga penting karena hakikat menjadi manusia salah satunya memiliki kebutuhan untuk menikmati keindahan baik yang ada di alam maupun buatan manusia. Mengembangkan daya cipta atau kreativitas yang dimaksud adalah suatu pola tingkah laku siswa yang aktif, memiliki keingintahuan yang besar yang tidak bisa diam dalam satu hal serta dorongan untuk mengembangkan dalam diri sendiri maupun orang lain, serta menjadi sarana bagi anak untuk mengungkapkan ekspresi diri dan lingkungannya. Pendidikan seni pada hakikatnya merupakan proses pembentukan manusia melalui seni. Pembelajaran seni di sekolah memfasilitasi anak-anak meluangkan peluang untuk menumbuhkan dirinya melalui pengalaman seni berdasarkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan dan dunia anak. Pendidikan seni pada hakikatnya merupakan pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman apresiasi estetik. Di samping itu, mampu memberikan dorongan lewat seni, juga memberi alternatif pengembangan potensi psikis diri serta berperan sebagai katarsis jiwa yang membebaskan. Pendidikan seni sangat efektif bagi anak dengan ditandai terciptanya kondisi yang memberi peluang anak secara bebas terkendali, mengembangkan kepekaan fantasi, imajinasi, dan kreasi anak. Yang dimaksud dengan fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Dan yang dimaksud dengan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Selain itu, pendidikan seni juga dapat melatih keterampilan dan koordinasi gerak anak, sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan, membudayakan, dan menanam nilai seni budaya bangsa. Seni, budaya, dan keterampilan pada hakikatnya berdasarkan budaya yang merujuk pendidikan seni budaya dan keterampilan memberikan masukan terhadap kemajuan peserta didik di sekolah karena dia dapat dari sebuah pengalaman estetik dan keindahan dalam upaya kinerja mengekspresikan yang tidak dijumpai oleh mata pembelajaran lainnya. Apresiasi pendekatan yang diperoleh ialah belajar dengan seni melalui seni
dan tentang seni. Pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki sifat multi-unggul, multidimensional, dan multikultural. Multi-unggul diartikan mampu meningkatkan profesional secara kreatif dengan berbagai kolaborasi seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran, dan kolaborasi lainnya. Multidimensional berfungsi mengembangkan kemampuan menguasai konsepsi, apresiasi, dan kreasi, dan mengolaborasikan unsur yang terdapat yaitu estetika, kinestika, dan etika. Sedangkan multikultural, tingkat kemampuan mengembangkan nilai beragam budaya. Konsep pendidikan seni ini sekolah dasar diarahkan pada pembentukan sikap sehingga terjadi keseimbangan intelektual dan stabilitas rasional dan emosional, akal pemikiran dan kepekaan emosi, karena pada masa usia sekolah dasar pengembangan mental dan fisik anak sedang dalam tahap maksimal, sehingga untuk mengoptimalkan kreativitasnya, maka pendidikan seni merupakan salah satu cara yang tepat untuk digunakan. Pada usia SD, anak masih memiliki kejujuran dan kepulosan kepada berpartisipasi dan mengembangkan kreativitasnya. Oleh karena itu, pendidikan seni, baik seni rupa, seni musik, seni tari, maupun drama seharusnya dapat menjadi wadah atau sarana bagi anak untuk mengembangkan dan meneguhkan kreativitasnya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep pendidikan seni. Konsep pendidikan seni yang pernah ada dijelaskan oleh Herawati dan Iriaji sebagai berikut. Yang pertama, gerakan reform. Gerakan reform adalah usaha pembaruan di bidang konsep pendidikan seni yang mengutamakan kebebasan ekspresi sebagai cara untuk memberikan peluang kepada anak didik mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Gerakan ini bermaksud untuk mendewasakan anak didik bukan hanya pada segi intelektualnya saja, akan tetapi menghendaki supaya anak-anak belajar aktif melalui kegiatan seni, sekaligus untuk melatih kedua tangannya supaya saraf dari otak kanan dan kiri ikut terlatih di dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, konsep pendidikan seni untuk apresiasi. Dengan pembelajaran apresiasi yang diberikan dalam pendidikan seni, siswa diharapkan mampu menumbuh kembangkan potensi kreatif yang dimilikinya dengan baik, sejalan dengan pengembangan yang diperoleh dari proses apresiasi tersebut. Yang ketiga, konsep pendidikan seni untuk pembentukan konsepsi. Konsepsi ini bermula dari pemikiran bahwa menggambarkan adalah alat untuk mengungkapkan pikiran. Gambar adalah bahasa atau suatu cara untuk melahirkan dan mengembangkan ide. Menggambar sesuatu adalah objek, berarti menerjemahkan persepsi ke dalam bentuk visual. Yang keempat, konsep seni sebagai keindahan. Keindahan merupakan bagian dari seni itu sendiri yang kasat indera, yang berarti dapat dirasakan dengan panca indera manusia. Keindahan dianggap atribut dari karya seni. Yang kelima, konsep seni sebagai imitasi. Proses meniru merupakan tahap awal seorang dalam kegiatan berkreasi seni. Dalam teori yang diberikan oleh estetik Plato, alam merupakan sarana atau model dalam penerapan kegiatan seni atau pembelajaran pendidikan seni itu sendiri. Yang terakhir, konsep seni sebagai hiburan yang menyenangkan. Konsep ini berpendapat bahwa hasil seni harus dapat menghibur atau menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Seni sebagai bahasa. Hajar Pamadi pada tahun 2012 pernah mengutarakan bahwa karya seni anak mempunyai jangkauan pikiran yang sangat komprehensif, sering cara menyimpulkan ide dan gagasan, serta perasaan anak yang tidak dimengerti oleh orang dewasa atau tidak direspon secara positif, sehingga anak tidak mengembangkannya. Perilaku anak tidak dapat lepas dari kegiatan kesenian, karena dari situ setiap anak dapat menggunakan ide,
gagasan, imajinasi, serta sebuah peristiwa yang pernah terjadi melalui karya seni. Karya seni itu misalnya yang pertama mewarnai. Mewarnai adalah aktivitas anak yang paling mudah dan biasanya aktivitas yang pertama dilakukan pada tahap pendidikan. Anak akan senang dengan coretan-coretan, apalagi dengan coretan-coretan yang berwarna-warni. Guru atau pembimbing tinggal menyiapkan gambar yang belum diberi warna dan disesuaikan dengan tema pembelajaran. Biarkan anak berkreativitas dan menumpahkan ide dalam memilih warna. Walaupun kadang warna yang digunakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, gunung diberi warna merah atau warna kuning. Untuk awal-awal biarkan saja jika warna melewati garis gambar karena motorik halus anak masih kasar. Dengan mewarnai juga sekaligus melatih motorik halus anak. Yang kedua, bernyanyi. Dengan bernyanyi, bagi orang dewasa bisa menghilangkan stres dalam dirinya, sedangkan bagi anak pun seperti itu. Bernyanyi untuk anak bisa menjadi meluapkan kegembiraan dengan lepas, dan dengan bernyanyi juga bisa lebih mudah menyampaikan pembelajaran. Pembelajaran pada anak yaitu misalnya pembelajaran etika dan pembelajaran berhitung pun bisa. Dengan bernyanyi, anak akan mudah menghafal dan akan pembelajaran yang dipelajarinya, karena dengan metode bernyanyi lebih mudah mengingat. Di sini harus berhati-hati dengan jenis atau narasi nyanyian yang diberikan, karena anak mengingat dan bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Lagu anak-anak biasanya lebih mudah dinyanyikan dan biasanya juga mengandung kata-kata sederhana yang diulang-ulang. Misalnya lagu satu-satu, lagu Topi Saya, dan lagu-lagu lainnya. Bernyanyi juga melatih perkembangan bahasa anak karena ada kata-kata baru yang diucapkan anak dan pelafalan kata-katanya. Yang ketiga, menggambar. Menggambar juga merupakan proses kegiatan yang cukup mudah pada anak. Guru atau pembimbing tinggal menyediakan kertas dan pensil. Bisa ditambah pensil warna agar lebih menarik. Tapi untuk awal-awal, menggambar tanpa warna pun akan lebih menarik. Kreativitas anak akan ditumpahkan dalam kertas kosong tersebut dan apa yang ada di otaknya akan berusaha digambarkan dalam kertas kosong tersebut. Imajinasi yang tidak terpikirkan orang dewasa pun kadang-kadang akan muncul dalam gambar-gambar yang digambar anak-anak seusia itu. Dan kita sebagai orang dewasa susah meniru gambar anak-anak karena imajinasinya tersebut, dan tidak ada standar bagus atau tidak bagus dalam gambar anak. Yang ada adalah apakah anak mampu mengenal sebuah konsep yang dipahaminya. Misalnya menggambar manusia. Ketika anak menggambar manusia secara utuh, guru bisa menilai apakah anak sudah paham dengan jenis-jenis anggota tubuh, dan biasanya anak akan menggambar tangan, kepala, dan menyatu atau proporsi bagian tubuh yang tidak simetris. Dengan menggambar, seni yang dipelajari anak juga dilatih otot halusnya dan koordinasi antara otak dan tangan. Selain itu, dengan menggambar juga anak mempelajari sebuah konsep seperti konsep anggota badan manusia. Yang keempat, mengunjungi sanggar seni. Dengan mengunjungi sanggar seni, anak akan dirangsang untuk mengenal lingkungan seni yang lebih luas dan mengenal bentuk-bentuk seni. Dengan pergi ke sanggar seni pun akan memberikan pengalaman baru pada anak tentang dunia barunya. Anak lebih senang belajar di luar ruang atau ruang yang baru baginya. Bukan hanya sekedar melihat, anak juga bisa terjun langsung untuk membuat karya seni hasil kreativitasnya sendiri. Misalnya, mengunjungi museum batik. Anak mempelajari berbagai bentuk batik, sejarah batik, mengenal alat-alat untuk membatik, dan belajar membuat batik sendiri. Dan masih banyak lagi kesenian yang bisa dieksplor kepada anak, tergantung kepada kreativitas guru dan pembimbingnya. Hanya sekali lagi, harus berhati-hati menyampaikan pembelajaran kepada anak melalui seni, karena akan mudah menempel dan susah untuk melupakannya. Ya, kegiatan ini dilakukan sebagai sarana komunikasi anak
Karena dalam proses berkarya seni, pikiran dan perasaan anak akan bercampur secara aktif. Berkarya seni merupakan kebutuhan anak dalam berkomunikasi. Artinya bahwa di dalam setiap seni yang digambarkan oleh anak-anak memiliki maksud tertentu atau ada pesan tertentu. Pesan ini biasanya berisi perasaan anak yang dituangkan lewat seni. Berpikir komprehensif artinya bahwa teliti, lengkap, menyeluruh, luas, dan mampu menangkap banyak hal. Komprehensif dapat juga dikatakan sebagai wawasan yang luas akan sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek. Jadi, dapat dikatakan bahwa berpikir komprehensif dalam berkarya seni adalah menambah wawasan yang luas mengenai seni. Ungkapan perasaan dan gagasan. Yang pertama, mengutamakan pendapat. Yang kedua, berkhayal dan berimajinasi. Dalam hal ini, untuk melatih proses berpikir peserta didik dengan melibatkan dalam bentuk gambar atau sebagainya. Yang ketiga, bermain. Nah, bermain ini merupakan modal yang kuat untuk melatih pikiran, perasaan, dan imajinasi peserta didik. Kegiatan bermain yang dilakukan anak-anak sebagai proses mengenal lingkungan yang mendukung perkembangan anak di sekitarnya. Yang keempat, belajar. Belajar suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu pengalaman. Yang kelima, memahami bentuk yang ada di sekitar anak. Artinya, kita memposisikan peserta didik sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka. Yang keenam, merasakan kegembiraan, kesedihan, dan keagamaan. Dalam proses karya seni, pikiran dan perasaan anak-anak itu bercampur. Kadang ada yang merasa senang, dan kadang ada juga yang merasa sedih. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan seni seperti menggambar atau mewarnai bisa merangsang anak untuk berimajinasi. Selain itu, kegiatan yang berhubungan dengan seni juga bisa mengasah kemampuan anak agar bisa mewujudkan imajinasinya. Anak bisa belajar mengekspresikan diri merupakan manfaat pengembangan aspek seni pada anak usia dini. Melalui coretan dan gambar yang dibuat, maka anak bisa lebih mudah mengekspresikan diri serta menyampaikan imajinasinya. Selain itu, melalui karya seni, anak juga bisa berusaha menampilkan hasil karya terbaiknya, sehingga bisa membangun kepercayaan diri pada anak tersebut. Hal ini tentu membawa pengaruh baik saat anak dewasa nanti. Selanjutnya, seni membantu pertumbuhan mental. Yang pertama, usia anak sekitar 7-8 tahun merupakan usia perkembangan penalaran anak. Pikiran dan perasaan anak mulai memisah. Pada pandangan psikologi humanistik dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama, teori psikologis menjelaskan bahwa internal faktor sebagai modal awal seperti dasar pikiran, perasaan. Biasanya kedua faktor tersebut berjalan saling mempengaruhi secara seimbang, misalnya fisik, intelektual, emosional, dan interpersonal, dan di dalam jiwa manusia berkembang secara kognisi, afeksi, dan fisikomotor yang mempengaruhi mental dan selanjutnya berpengaruh terhadap cara cipta seni rupa. Yang kedua, kecerdasan visual yang ada di dalam pelajaran seni rupa sebenarnya dibutuhkan oleh anak di dalam menanggapi lingkungan. Berarti pelajaran seni rupa adalah upaya untuk memahami sekeliling melalui latihan dan daya ingat. Yang kedua, pertumbuhan badan atau fisik atau biasa yang disebut dengan biological age, atau anak lebih cepat dari perkembangan pikiran, atau mental age. Ketidakseimbangan perkembangan anak tersebut berpengaruh terhadap perkembangan, misalnya fungsi nalar, perkembangan lebih cepat daripada ekspresi. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang
multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Maka dapat dikembangkan secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Salah satunya dengan mengaitkan pembelajaran karya seni rupa. Karena pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Adapun tujuan umum dari pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Nah, dalam pandangan psikologi humanistik, perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, seperti fisik, intelektual, emosional, dan interpersonal. Dan faktor yang kedua yaitu eksternal atau lingkungan, seperti teman di sekeliling anak, guru kelas, dan orang tua. Nah, kedua faktor ini berjalan beriringan dan mempengaruhi motivasi belajar, termasuk juga cara cipta seni rupa. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan seni pada anak, salah satu contohnya yaitu kreativitas anak, di mana anak akan mampu menciptakan ide-ide baru yang berasal dari pengalaman, peristiwa, maupun kejadian yang dialami, sehingga menciptakan sesuatu yang baru untuk keperluan hidup. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan seni pada anak, salah satu contohnya yaitu kerjasama anak dengan teman-temannya, di mana seperti yang kita ketahui, tidak semua kegiatan seni dapat dilakukan sendiri. Ada sebagian kegiatan seni yang mengharuskan anak bekerja sama dengan teman-temannya, seperti pada pentas drama atau musik. Nah, melalui aktivitas dalam kelompok tertentu bisa membangun kerjasama antara anak dengan teman-temannya. Selain itu, melakukan aktivitas secara kelompok juga meningkatkan tanggung jawab dan kerjasama agar bisa mewujudkan karya seni tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah psikoanalisis. Nah, psikoanalis ini adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Nah, psikoanalisis ini mengatakan bahwa ada 3 aspek yang berkembang dalam jiwa manusia, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Nah, apa sih kognisi, afeksi, dan psikomotorik itu? Mari kita bahas. Yang pertama, kognisi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan itu sendiri melalui sebuah aktivitas seperti mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Contoh, dalam pendidikan seni tari di sekolah, kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwa seni tari adalah gerakan badan secara berirama yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengungkapkan perasaan. Nah, di minggu selanjutnya kita cek kembali apakah mereka masih mengingat tentang seni tari itu. Jika mereka mampu menjelaskan tentang seni tari, yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengungkapkan perasaan, maka itulah yang dikatakan dengan kognisi. Kemudian yang kedua yaitu afeksi, yang adalah sebuah istilah psikologis yang digunakan untuk menggambarkan suatu perasaan. Nah, afeksi ini adalah termasuk kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon yang baik
atas perlakuan hangat dari orang lain. Contohnya adalah ibu dan anak yang saling menyayangi, yang dibuktikan dengan perilaku ibu yang melindungi dan memenuhi segala kebutuhan anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu psikomotorik. Nah, psikomotorik ini adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan fisik atau kemampuan melakukan gerak. Misalnya, dalam sebuah pembelajaran seni tari, kita memberikan instruksi kepada siswa untuk melakukan sebuah gerakan. Nah, jika siswa tersebut mampu melakukan gerakan sesuai instruksi yang kita berikan, maka itulah yang disebut dengan psikomotorik. Dari pemaparan materi tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu pendidikan seni adalah upaya pendidikan yang menggunakan seni sebagai medianya. Pendidikan seni memiliki fungsi yang sangat amat penting sebagai sarana atau alat untuk mengembangkan kesadaran, kepekaan estetik, mengembangkan daya cipta atau kreativitas, serta menjadi sarana bagi anak untuk mengungkapkan diri dan lingkungannya. Pendidikan seni sangat efektif bagi anak dengan ditandai terciptanya kondisi yang memberi peluang anak secara bebas, terkendali, mengembangkan kepekaan, fantasi, imajinasi, dan kreasi anak. Selain itu, pendidikan seni juga dapat melatih keterampilan dan koordinasi gerak anak sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan, membudayakan, dan menanamkan nilai seni budaya bangsa. Dalam hal ini, sebagai bahasa, seni merupakan kebutuhan dalam berkomunikasi serta berpikir komprehensif. Contohnya yaitu menggambar, anak mampu menggambar imajinatif. Seni dapat membantu pertumbuhan mental, di mana pada saat anak ingin menyatakan bentuk yang dipikirkan, dirasakan, dan dibayangkan. Bentuk-bentuk tersebut hadir bersamaan dengan perkembangan usia mental anak. Contohnya, pada anak usia sekitar 7-8 tahun merupakan usia perkembangan penalaran anak. Pikiran dan perasaan anak pun mulai memisah. Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang pengertian seni, kemudian seni sebagai bahasa, dan seni membantu pertumbuhan mental, maka kita sudah mengetahui bahwa sangat penting untuk mengajarkan pendidikan seni. Karena tujuan pendidikan seni di sekolah adalah agar siswa mendapatkan pengalaman dalam berkarya, pengalaman dalam menciptakan konsep karya, pengalaman berestetika, dan pengalaman untuk merasakan fungsi pendidikan seni bagi kehidupannya. Selain itu, mempelajari seni juga bisa melatih anak untuk mengekspresikan diri. Nah, ketika anak terbiasa untuk melakukan hal tersebut, maka kepercayaan diri mereka pun akan tumbuh, sehingga anak berani keluar dari zona nyamannya agar bisa menghadapi masalah-masalah. Dengan belajar seni juga, anak dilatih untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Sangat penting bukan untuk membelajarkan seni? Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai jumpa.